Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada video pembelajaran matematika. Minggu ini kita belajar matematika bahagian yang D, yaitu bahagian yang terakhir dari KPK dan NPB. Di buku ilmu itu ada di halaman 54. Sebelum kalian mengikuti pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalian baca dahulu bukumu. Baca buku paket matematika halaman 54 sampai halaman 64. Setelah kalian baca, baru kalian ikuti penjelasan ibu hari ini. Baca dahulu, pause video ibu, dan setelah itu baru lanjutkan. Kita masuk penjelasan materinya ya. Menentukan KPK dan FPB 12 dan 16. Kalau dilihat di bukumu itu di halaman 57. Contoh soal yang kedua, mereka mengerjakannya dalam bentuk tabel. Ibu sarankan kalian kalau mencari KPK atau FPB ataupun mencari KPK dan FPB lebih gampang, lebih efisien kalian mengerjakannya dalam bentuk tabel. Kalian bekerjanya sekali, tapi kalian akan mendapatkan hasil kedua-duanya. Ini akan menghemat waktu kalian dan kalian pun akan lebih mudah untuk memahami. Ikuti penjelasannya ya. Pertama kita udah belajar tabel dari 2 minggu yang lalu, dimana untuk mengisi tabel ini kita harus mengingat bilangan prima. Kita harus menggunakan bilangan prima. Katanya di sini angka 12, di sini angka 16. Kemarin kita udah belajar cuma satu angka, ya kan? Kalau sekiranya 12 saja dulu yang kemarin kan. Kalau sekarang kita udah persekutuan jadi angkanya 2. Buat aja begini. 12, 16. Yang di sini tetap bilangan prima. Bilangan prima yang pertama berapa? 2. Buat di sini 2. Dah. Ininya kosongan aja nggak apa-apa. Kalau nanti persekutuannya 3 bilangan, tambah aja di sini lagi 1 kolomnya. 3. 4 bilangnya udah tambah aja nggak apa-apa. Yang penting kerjakan dalam bentuk tabel. Bilangan prima yang pertama adalah 2. Membacanya ingat ya dari atas. 12 bagi 2 hasilnya 6. Karena ini udah merupakan persekutuan, ada dua bilangan. Untuk mempermudahkan kamu, jika untuk angka bilangan prima ini, kalau dia bisa dibagi pertama, misal 12 bagi 2 kan dapat hasilnya. Bisa kasih tanda checklist. Nah, untuk memudahkan kamu. Nanti biar ada pembedanya. Lanjut. 16 bagi 2 dapat hasil 8. Oh, berarti bisa ya. Kalau bisa kasih tanda. Dah. Kalau kedua-duanya bisa dibagi dengan bilangan prima ini, kalau kedua-duanya bisa dibagi dengan bilangan prima ini, maka bilangan primanya harus kamu lingkar. Ibu ulang lagi ya. Bila kedua-dua bilangan ini bisa dibagi 2 bilangan prima, ini tandanya bisa, ini bisa, maka bilangan prima ini harus dilingkar. Lanjut. Karena dia bisa dibagi 2, kita terus bagi 2. Syaratnya bilangan primanya boleh diganti apabila tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan prima yang sama. Kita coba dulu, kalau nanti nggak bisa baru kita rubah. Coba dulu. 6 bagi 2, 3. Berarti dia bisa. Ingat, kalau bisa dikasih tanda. Mau tandanya checklist boleh, mau tandanya silang boleh. Yang penting kamu tandai kalau dia itu bisa dibagi. 8 dibagi 2 juga bisa. Kasih tanda. Kalau kedua-duanya bisa dibagi dengan bilangan prima ini harus dilingkari. Udah? Paham? Lanjut lagi, kita coba lagi dengan 2. Belum boleh diganti. Kita coba dulu. 3 bagi 2 gak bisa. Kalau dia tidak bisa, turunkan aja angka 3-nya. Kasih tanda nih. Tandanya dia tidak bisa. Jangan kamu buat di sini 0 ya. Kalau 3 bagi 2 gak bisa, turunkan aja angka 3-nya. Dan kasih tanda silang. Tandanya dia tak bisa. 4 bagi 2 bisa.
Berarti checklist. 1 nggak bisa, 1-nya bisa. Yang ini jangan dilingkar. Tidak boleh dilingkar. Dia hanya boleh dilingkar apabila kedua-duanya atau ketiga-tiganya, kalau ada 3 bilangan berarti 3 bilang, kedua-duanya bisa dibagi. Kalau salah satu, mau di sininya bisa, di sininya enggak, atau di sininya enggak, di sininya bisa, ini tak boleh dilingkar. Biarkan saja. Lanjut, kita coba lagi 2. Kenapa masih 2? Kan salah satunya masih bisa. Kita bisa merubahnya kalau kedua-duanya tidak bisa dibagi itu. 3 bagi 2 tadi nggak bisa. Jadi disilang. 2 bagi 2, 1. Bisa. Yang ini nggak bisa. Yang ini bisa. Berarti ini nggak usah dilingkar. Karena di sini 1, 2 dibagi 1 kan hasilnya tetap 2, nggak bakalan berubah. Baru boleh bilangan primanya naik. Setelah 2, bilangan primanya adalah 3. 3 bagi 3, 1. Berarti dia bisa. 1 bagi 3, 1. Nggak bisa. Ya, 1 bagi 3 nggak bisa. Dah. Kalau hasil bawahnya udah 1, udah 1 kedua-duanya. Kalau dia 3 bilangan ya 3-3-nya udah 1. Kalau 4 bilangan hasil bawahnya ini harus 1. Berarti tabelmu selesai. Perhatikan tabelnya. Untuk angka yang dilingkar itu akan menunjukkan FPB. Untuk angka yang dilingkar itu menunjukkan FPB. Dan untuk semua angka bilangan prima tersebut itu menunjukkan KPK. Jadi kalian satu tabel dapat 2 hasil. KPK dulu ya. Kalau dia nanti tanya berapakah KPK, kalian buat semua bilangan prima ini. 2, tandanya kali ya, kali. 2 kali 2 kali, oh nggak cukup, biar kalian lebih paham nih. 2 di bawahnya ya, kali 2 kali 2 kali 3. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4, 3. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 3 itu hasilnya 48. Jadi KPK dari 12 dan 16 adalah 48. Ingat, KPK semua bilangannya dikalikan. Tapi bilangan primanya dikalikan. Atau orang lebih senang buatnya gini. 2 pangkat berapa? Tuh 2, 3, 4. 2 pangkat 4 kali 3. Hasilnya adalah 48. Sama. Serah orang mau menulisnya kayak mana. Itu untuk KPK. Sekarang FPB. Lihat lagi tabelmu. FPB itu merujuk pada angka yang dilingkari. Angka berapa saja yang dilingkari di situ? Ada 2 kali 2. Cuman itu yang dilingkari. Berarti FPB-nya adalah 4. Jadi 1 kali kamu buat tabel, kamu bisa cari KPK, kamu bisa cari FPB. Masuk kita contoh soal yang kedua biar kalian lebih paham. Kita masuk contoh soal yang kedua, yaitu tentukan KPK dan FPB dari 50 dan 60. Pada tabel di bahagian ini kalian bikin 50. Di sininya bikin 60. Di sininya dikasih titik-titik aja. Bilangan prima harus diingat. Bilangan prima yang pertama adalah 2. Cara bacanya 50 bagi 2 bisa
25. Kalau dia bisa di checklist. 60 bagi 2 bisa dapat 30 di checklist. Kalau dua-duanya bisa, berarti ini harus dilingkari. Lanjut lagi, harus bagi 2. Angkanya boleh berubah kalau dua-duanya nggak bisa dibagi. 25 bagi 2 tidak bisa, disilang aja. 30 bagi 2 bisa dapat 15 di checklist. Di sini nggak bisa, di sini bisa. Jadi ini nggak usah dilingkari karena salah satunya nggak bisa. Coba lagi bagi 2. 25 bagi 2 tidak bisa, kasih silang. 15 bagi 2 juga tidak bisa. Kalau dua-duanya tidak bisa, baru boleh lanjut bilangan prima, dan ini dihapus saja. Setelah itu dihapus, naik bilangan prima yang ketiga. 25 bagi 3 tidak bisa, berarti disilang. 15 bagi 3 dapat 5. Berarti di sini checklist. Ini sih nggak bisa, di sini bisa. Udah nggak usah dilingkar. Naik 3. 25 bagi 3 tidak bisa. 5 bagi 3 juga tidak bisa. Dua-duanya tidak bisa, berarti dihapus. Karena dua-duanya tidak bisa dibagi, lanjut bilangan prima berikutnya. Setelah 3, bilangan primanya adalah 5. 5 bagi 5 dapat 5 bisa. 5 bagi 5 dapat 1 bisa. Kedua-duanya bisa, berarti ini harus dilingkari. Karena ini 1, ini belum 1. Coba lagi bagi 5. 5 bagi 5 1. 1 bagi 5 nggak bisa. Hasil akhirnya sudah 1. Tapi di sini bisa, di sini enggak, jadi ini enggak dilingkar. Selesai tabel, perhatikan. Yang menunjukkan KPK adalah semua bilangan primanya. KPK adalah semua bilangan prima ini. FPB adalah bilangan prima yang dilingkari saja. FPB adalah bilangan prima yang dilingkari saja. Itu hasilnya, perhatikan. KPK-nya 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 5. Ada yang buat 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Nih, 2-nya ada 2 kali. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Di sini kan 5-nya ada 2. Hasilnya adalah 300. FPB adalah bilangan prima yang dilingkari. Cuman ada 2 dan 5. 2 kali 5 adalah 10. Pelajari videonya. Ibu sarankan apapun bentuk jenis soalnya, kalau dia menanya KPK atau FPB, atau dia menanyakan secara sekaligus KPK dan FPB, lebih gampang kamu mengerjakannya dalam bentuk tabel. Dan kamu harus menghafal bilangan prima. Itulah pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami materinya. Seperti biasa, kalau kalian kurang memahami, kalian ulang lagi videonya. Ibu sudahi pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.